Selamat datang di channel kami. Kembali lagi bersama channel Kocak Kelebu. Oke, di video kali ini kita akan bahas 10 fakta tentang Upin dan Ipin. Siapa sih yang tidak mengetahui serial dua anak kembar yang lucu ini? Ya, ini adalah Upin dan Ipin, merupakan serial kartun berasal dari Malaysia yang juga populer di Indonesia. Namun tahukah kamu, ternyata dalam serial Upin dan Ipin beberapa hal yang mungkin belum kamu ketahui. Anda penasaran? Inilah 10 fakta Upin dan Ipin. Oke, sebelum lanjut teman-teman bisa subscribe dulu agar membantu channel ini bisa berkembang dan besar seperti channel-channel yang lainnya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja. Pertama, alasan Upin dan Ipin botak. Ya, tentunya kamu jarang kan melihat anak kecil berambut botak. Ternyata karakter Upin dan Ipin sengaja dibuat botak agar menghemat biaya produksi. Pada animasi 3D, simulation hair akan membuat proses render menjadi lebih lama. Jadi untuk membuat proses render menjadi cepat dibutuhkan spesifikasi komputer lebih bagus dan tentunya lebih memakan. Dua, kemana ayah ibu Upin dan Ipin? Ya, teman-teman pasti sebagian penasaran. Mungkin sebagian sudah tahu bahwa ayah ibu dan Upin dan Ipin diceritakan telah meninggal dunia sejak episode awal serial. Ternyata alasan ditiadakannya ayah ibu Upin dan Ipin adalah karena faktor operasional. Saat itu rumah produksi serial Upin dan Ipin bernama Les Kapukui Production sedang dikejar deadline untuk penayangan episode pertama karena waktunya singkat. Pihak produksi menghilangkan figur ayah dan ibu. 3. Awalnya bukan karakter utama. Ternyata karakter Upin dan Ipin bukan menjadi awal karakter utama. Namun sebelumnya kamu pasti pernah pertama kali tahu karakter kedua bocah berkepala botak ini dari serial kartun Upin dan Ipin. Ternyata mereka pertama kali diperkenalkan pada film Geng Pengembara Bermula. Film Geng Pengembara Bermula pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan dirilis pada tahun 2009. 4. Nama asli Opah dan Tok Dalang. Jika kamu pernah menonton serial Upin dan Ipin, pastinya kamu mengetahui karakter Opah yang merupakan nenek dari Upin dan Ipin, serta Tok Dalang, seorang sepuh di desa Kampung Durian Runtuh. Banyak orang yang penasaran dengan nama asli dari Opah dan Tok Dalang karena tidak pernah disebutkan. Namun ternyata nama asli dari Opah adalah Siti, sedangkan nama asli dari Tok Dalang adalah Haji Senin bin Kamis. Sudah kayak puasa ini ya. Oke, kita lanjut. 5. Pernah ditolak berbagai stasiun TV. Sebelum populer seperti sekarang, ternyata serial Upin dan Ipin pernah ditolak di beberapa stasiun televisi. Sampai pada akhirnya serial Upin dan Ipin dipercaya oleh direktur TV9 pada saat itu karena dinilai memiliki cerita yang lucu dan menarik. 6. Asal nama kampung Durian Runtuh. Kampung Durian Runtuh merupakan nama desa Upin dan Ipin tinggal. Nama kampung Durian Runtuh diambil karena dulu ada sebuah pohon durian yang hanya sekali berbuah setiap musimnya. Karena itu warga berebut untuk mendapatkan durian tersebut. Karena tidak tahan dengan perdebatan warga, akhirnya Tok Dalang memutuskan untuk meruntuhkan pohon durian tersebut. 7. Kritik terhadap serial Upin dan Ipin. Serial Upin dan Ipin disiarkannya di Disney Channel pada 2009 silam. Serial Upin dan Ipin diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yaitu Melayu, Mandarin, dan bahasa Inggris. Namun,
Banyak orang mengkritik serial Upin dan Ipin karena tidak memiliki kaidah bahasa Inggris yang baik. Padahal serial Upin dan Ipin versi Inggris itu sendiri diterjemahkan langsung oleh Disney Channel. Pada akhirnya Les Copekier mengambil alih penerjemah bahasa Inggris di serial Upin dan Ipin sampai sekarang. 8. Soundtrack Upin dan Ipin buatan Indonesia. Ya, meskipun Upin dan Ipin adalah serial buatan Malaysia, ternyata soundtrack Upin dan Ipin yang berjudul Sahabat Selamanya merupakan buatan band padi asal Indonesia yang bekerja sama dengan Les Copekier. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Malaysia. 9. Upin dan Ipin sempat dimaki. Semua serial pastinya memiliki penggemar dan juga hater, tak terkecuali serial Upin dan Ipin. Serial ini sempat dimaki oleh Paul Moss, seorang juri Malaysian Idol, ketika serial Upin dan Ipin meraih penghargaan Best Screen Chemistry di South Award pada 2009 silam. Paul Moss mengeluarkan pernyataan negatif di program tersebut secara live. Karena perbuatannya, Paul Moss malah banyak mendapat kecaman dari netizen. Dan terakhir, ke-10. Serial Upin Ipin tayang di berbagai negara. Serial Upin dan Ipin merupakan serial kartun yang sangat populer. Tak heran, serial Upin dan Ipin tayang di banyak negara. Tak hanya di Malaysia, namun juga di negara kita Indonesia, Asia Tenggara, serta negara Eropa seperti Turki. Nah, itu dia 10 fakta Upin dan Ipin yang unik dan menarik untuk dibahas. Jadi, teman-teman, untuk video selanjutnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar bisa tetap berkembang dan bisa memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih.